Teman Pak Ochan, dan pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Hari ini kita akan membahas tentang hidroponik. Kita akan temui sahabat saya yang luar biasa, Henny G. Azam. Kendala-kendala Anda dalam memasarkan hidroponik kan tentu Anda butuh perjuangan, karena Anda adalah bukan orang tanaman atau mempunyai latar belakang hidroponik. Zero. Oke, zero. Anda zero dan Anda ngakui itu. Oke. Apa yang Anda lakukan? Pertama, ya otomatis saya dulu ini yang kenyang makan hidroponik sehari-hari karena saya memastikan kualitas dari tanaman yang saya tanam itu layak untuk dikonsumsi sama orang-orang sekitar saya. Berikutnya, tentu saja teman-teman saya, keluarga-keluarga dekat saya itu dulu yang icip-icip untuk hidroponik ini. Nah, setelah itu otomatis saya melihat feedbacknya kok lumayan bagus ya. Saya mau ngomong sangat optimistik juga, bisa dibilang cukup optimistik karena mereka langsung mau order lagi. Dan awalnya ini semua yang ngerjain dari tanam sampai marketing berjualannya. Otomatis sekarang butuh support ya, jadi supaya kita bisa lebih fokus melihat kualitas juga sekarang sudah saya delegasikan dengan salah satu staff saya gitu. Oke, Anda cukup edan juga ya, Wonder Woman berarti Anda itu. Kepepet.com dibilangi kok. Itu aslinya. Oke. Lalu kendala dalam setelah memasarkan itu, ya kan? Respon market yang real bagaimana? Bisa dibilang naik turun. Sekarang saya menjajaki pasar, melihat format gimana tipe-tipe jenis-jenis tertentu yang mereka suka itu yang mana. Nah, ini saya sudah melihat sudah melihat trennya ya. Jadi saya perbanyak produksi yang mereka suka itu. Gitu. Oke. Di awal artinya Anda kulak semua benih? Kulak sebanyak mungkin karena saya juga curious ya, pengen tahu, pengen lihat rasanya juga gimana. Jadi banyak macamnya, ada beberapa yang sudah discontinue, jadi ditanam sendiri. Yang untuk produksi lebih banyak yang disukai masyarakat. Tapi saya juga tetap mau mengenalkan yang mereka belum tahu. Jadi kayak sawi-sawi tertentu orang taunya cuma yang sawi hijau ya. Nah, sawi yang lain-lainnya tuh saya juga perkenalkan, saya kasih manfaatnya, nutrisinya seperti apa, mereka coba gitu. Baru mereka bisa repeat. Anda yakin bisnis ini bakal bertahan lama? Apakah ada keyakinan yang 100% dan absolut dalam hidup ini? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Kalau kita lihat, tarik mundur dari sejarah, terutama bisnis makanan, ya pasti ada yang tumbang, pasti ada yang berjaya. Oke. Nah, tapi apakah orang berhenti makan? Jawabannya tidak. Nah, kebetulan hidroponik ini juga sama dengan bisnis makanan tersebut, gitu. Ya. Kalau saya sampai di situlah, nanti bisa dipikir sendiri jawabannya gimana. Ya. Oke, ngobrol-ngobrol soal harga. Dari jenis begini banyaknya hidroponik Anda itu yang paling mahal yang mana? Paling mahal saya bisa bilang jenis selada import dan juga kale. Ya, kale itu banyak sekali peminatnya dan so far kalau dari saya cukup menantang. Nanamnya itu tidak selalu berhasil. Biasanya 80% dari benih yang disemai tumbuh. Kale so far 40-50% aja. Jadi itu yang membuat harganya cukup tinggi, demand juga tinggi. Kalau untuk selada import karena benihnya sendiri cukup mahal. Wow, oke. Dan hasilnya pasti beda ya, beda banget karena mereka punya treatment khusus yang buat hasilnya bagus. Tips Anda buat orang yang bakal memulai bisnis semangat ini? Itu yang pertama. Pertama, jangan jadikan bisnis apapun itu untuk ladang bikin uang atau cari uang, capek pasti. Pertama kali itu tujuan, pasti semua orang pasti butuh untung ya, ujung-ujungnya duit ya. Yang penting harus seneng dulu, happy dulu, action dulu, baru nanti kita bisa belajar dari proses kita. Nah, itu biasanya yang mendatangkan keberuntungan. Itu tips dari saya, jadi tetap semangat. Bisnis pasti ada ups and downs, itu normal banget.
Jadi tetap dipertimbangkan itu semua dengan perhitungan yang matang, lakukan bisnis ini karena ini oke banget, sehat dan juga ketahanan pangan. Kalau kita bisa mandiri itu luar biasa. Oke, thank you atas inspirasinya. Wow. Wow.